Hai, minasan konnichiwa. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pola kalimat dan kosakata yang ada di bab 8 ya. Saya harap minasan sudah mempelajari dan hafal kosakata yang akan kita gunakan di bab ini. Jadi ini untuk slide ini dan untuk berikutnya ya dapat minasan lihat, baca dan dihafalkan. Bang, hai, Masyo. Kita mulai dari Rensu A nomor 1 ya. Baik, untuk pola kalimat pertama ini, oke ya, kita coba perhatikan di sini ada subjek ya, subjek untuk pola kalimat pertama ini. Jadi kata benda atau subjek diikuti dengan kata sifat na atau kata sifat i, begitu ya. Dicontohkan di sini watu sensei wa handsome desu, watu sensei wa shinsetsu desu, watu sensei wa ii desu, watu sensei wa omoshiroi desu. Bisa minasan perhatikan di yang saya blok kuning dan blok orange ini ya. Nah, ini saya blok untuk membedakan ya, untuk membedakan dua kata sifat ya. Jadi ini bisa diperhatikan. Jadi kata sifat ya berfungsi di sini berfungsi sebagai predikat dan menunjukkan kondisi dari kata benda atau digunakan sebagai kata yang menerangkan kata benda. Dalam bahasa Jepang, kata sifat ada dua, yaitu kata sifat na dan kata sifat i. Ya, kita harus paham perbedaannya. Jadi di sini bisa dilihat dengan jelas bahwa yang saya blok orange ini adalah kata sifat i. Kata sifat yang berakhiran dengan huruf i ya, i. Omoshiroi begitu ya, vokal i. Ya, berikutnya sebaliknya untuk yang di atas yang saya blok kuning ini adalah kata sifat na. Kata sifat na ini diakhiri ya dengan huruf yang bermacam-macam ya, tidak mempunyai keseragaman seperti kata sifat i begitu ya. Jadi kita harus hafal cirinya dikarenakan ini kata sifat ini ya, dua jenis kata sifat ini perubahan bentuknya akan berbeda begitu ya. Kita harus pahami ini dulu ya perbedaannya. Jadi untuk kata tanya bisa menggunakan do desu ka ya, watu sensei wa do desu ka begitu ya. Baik, untuk pola kalimat selanjutnya di sini kita akan mempelajari kata sifat yang akan berubah ya, akan berubah menjadi bentuk negatif. Yang pernah saya sampaikan di slide sebelumnya bahwa kita harus hafal mana yang kata sifat na, mana yang kata sifat i. Dikarenakan dalam perubahannya kedua kata sifat ini sangat berbeda ya. Baik, kita masuk ke pola kalimatnya ya. Di sini ada positif non lampau. Jadi kata sifat akan berubah ya sesuai dengan keterangan waktu juga ya. Di sini juga akan berubah apakah itu positif dan negatif. Ini kita pelajari dulu untuk yang positif ya. Untuk positif non lampau, kata sifat na dengan shinsetsu desu ya, dicontohkan di sini shinsetsu desu. Kemudian kata sifat i takai desu. Ya, tetap ya masih menggunakan akhiran des, shinsetsu desu dan takai desu. Berikutnya untuk negatif non lampau. Nah, ini hati-hati, ini akan berubah karena negatif. Oke ya, di sini shinsetsuja arimasen. Shinsetsu desu menjadi shinsetsuja arimasen. Kemudian takai desu. Hati-hati, di sini akan berubah ya dengan bentuk taka kunai desu. Desnya tetap ya, desnya tetap untuk kata sifat ini
Tidak seperti yang kata sifat na ya. Jika negatif, desnya berubah menjadi ja arimasen. Sama pembentukannya dengan kata benda. Misalkan dulu pernah kita pelajari gaksi des, gaksi ja arimasen. Kata sifat na untuk bentuk negatif perubahannya sama dengan kata benda. Ya, minasang sudah pernah pelajari ya di bab sebelumnya. Jadi untuk yang harus diperhatikan itu adalah kata sifat i. Kata sifat i itu akan berubah jika dalam bentuk negatif. Perhatikan di sini takai des. I-nya akan hilang ya menjadi taka gunai des. Takai des, taka gunai des. Ya. Berikutnya untuk kalimat tanya. Ya, sudah paham ya untuk yang bentuk negatif ya? Baik, kita lanjutkan ke kalimatannya. Jadi untuk kalimatannya di sini contohkan packing wa samui desu ka? Hai samui desu. Ini negatif, positif ya, mohon maaf ya, positif. Jadi tetap packing wa samui desu ka? Hai samui desu. Namun untuk yang bentuk negatif di sini contohkan untuk kata sifat na ya. Nara koen wa nigiaka desu ka? Iie nigiaka ja arimasen. Begitu. Baik, cukup dipahami ya. Ya, kita lanjutkan ke pola berikutnya. Di sini kita belajar dengan kata sifat yang bersanding dengan kata benda. Ya, kata sifat bersanding dengan kata benda. Misalkan di sini, ini pun juga harus hati-hati ya untuk perubahannya ya. Jika kata sifat menerangkan kata benda, kata sifat diletakkan di depan kata benda. Ya, ini berbalik ya dengan pola kalimat bahasa Indonesia. Kata sifat na menerangkan kata benda dengan diikuti na. Jadi na ini akan muncul ya, kata sifat na-nya ini akan muncul jika bersanding dengan kata benda. Ini contohkan ya, seperti narawa kireina machi desu. Narawa shizukana machi desu. Begitu. Kemudian untuk yang kata sifat i, narawa furui machi desu. Narawa i machi desu. Ya, cukup dapat dipahami ya. Untuk kalimatannya dengan menggunakan donna machi desu ka? Ya, untuk yang kalimatannya ya, kalimatannya menggunakan donna machi desu ka? Jadi untuk kalimatannya kata sifat itu sendiri ya, seperti yang pernah dicontohkan di slide sebelumnya menggunakan do desu ka? Misalkan narawa do desu ka? Tapi jika ada kata bendanya ya, seperti pola yang di sini menggunakan donna machi desu ka? Bukan do machi desu ka? Bukan ya. Jadi donna machi desu ka? Baik,